At-targhib fi it'amit ta'ami, himbauan untuk memberikan makanan, wasakil ma'i, dan memberikan air, minuman, wa tarhib min man'ihi, dan larangan dan peringatan untuk pelit, tidak memberi minum. Kita punya minum, ada orang kehausan, kita tidak memberi, keterlaluan sekali. Dan kalau kita cermati, ini permasalahannya tidak mengerti keutamaan. Bukan karena tidak mau. Sehingga di sebagian tempat itu memang menyiapkan air bersih. Di negeri kita belum terlalu banyak, subhanallah. Kalau di negeri Arab itu, ya kayaknya mungkin adalah di negeri Arab itu, ada air musabbal li syurb, itu air yang disiapkan. Jadi di beberapa tempat itu, ada semacam kayak bangunan kecil, kurang lebih mungkin 1,5 kali 1,5 melingkar begitu, sebagi 4. 1,5 meter kali 1,5 meter, atau mungkin 2 kali 2. Di dalamnya ada air, namanya barodah, ada pendinginnya. Jadi itu ada kerankan di situ. Enak, dingin sekali, dan airnya bersih. Menyiapkan air minum. Nah, ini ada di sebagian tempat. Di negeri kita belum umum, mungkin merasa banyak hujan kali ya. Atau banyak sumber biar gali sendiri tamunya. Kita perlu sebetulnya. Kalau tidak seperti itu, hari ini sudah gampang. Ada beli dispenser, pakai air galon, siapkan gelas-gelas baru untuk minum, Masya Allah. Lillah, itu tulisannya begitu. Ada, indah sekali jadi. Nanti paling yang sedikit tidak terima yang jualan air. Oh enggak, bukan tidak terima. Yang jual air juga bersaing. Aku juga punya kok. Aku kan pabrik air. Tapi di depan pabrik airnya ternyata galon gede malahan diambil. Ya apa? Disiapkan untuk minuman. Nah itulah. Jadi jangan, biarpun pabrik air enggak ada. Yang rezeki kan dari Allah, enggak usah takut disaingi. Disaingi sama orang berbuat baik. Jadi memberi minum itu penting sekali. Membuat sesuatu yang bakal bermanfaat ya. Tolong nanti dari Al-Bahjah kasih contoh ya. Al-Bahjah kasih contoh. Tempat sana, yang mana tim, harus ada yang namanya musabbal li syurb, air yang disiapkan ya, pakai dispensernya, ada air listriknya. Ini para jamaah di mungkin atau di pasar, subhanallah, lillah. Ya air galon kan berapa sehari, berapa ribu sih? Listriknya juga berapa ribu juga, subhanallah, pahalanya besar. Dan Anda pun juga yang tahu diri dong, jangan sampai ada air galon, airnya dari galon. Takutnya Anda ngambil yang pakai galon, Anda ini nggak tahu diri. Nah ini, itu untuk minum bagi teman-teman yang lain yang haus, bukan untuk dibawa pakai air galon. Nggak boleh juga. Baik, nah, ini masalah berat. Jadi yang menjadi masalah belum dibudayakan, belum dibiasakan, belum disadarkan. Bukan karena pelit, cuma begitu aja kok pelit. Ya kan? An Abdullah bin Amr ibn As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Dalam hadis seorang laki-laki, memang kebetulan kejadiannya adalah seorang laki-laki. Tapi nanti beritanya juga untuk kaum perempuan juga, bukan laki-laki tok. Ayul islami khair, cara berislam seperti apa yang bagus? Saya ngaku Islam. Agar menjadi ciri kebaikan sebagai seorang muslim, ciri Islam itu seperti apa sih? Islam yang baik itu kayak apa? Ya semua orang hendaknya punya pertanyaan seperti itu. Karena apa? Kita punya kewajiban untuk menjadi suri toladan. Yang bakal dirasakan kebaikannya oleh orang Islam itu sendiri, yang bakal dirasakan kebaikannya oleh orang di luar Islam. Qala tut'imut ta'ama, memberikan makan. Jadi ada sebagian tradisi orang yang faham makna ini. Cobalah kita cerdas. Hari ini mungkin kita sedikit, nggak usah banyak-banyak artisnya, sedikit sambil praktek ya. Kalau Anda membungkuskan nasi untuk suami Anda yang lagi kerja di mana, 3 bungkus, apa sih salahnya? Sedikit tambah 4 bungkus. Agar 1 bungkusnya mungkin Anda berikan kepada, mohon maaf, mungkin dia ada orang baik yang ngerapikan jalan, atau Anda siapkan untuk orang
minta yang lewat. Bahkan kalau sudah tahu orang mungkin jadi langganan. Anda ini, wah ini, saya sarapan pagi di rumahnya ngambil di depan rumahnya ibu itu. Karena memang di rumahnya nggak ada makanan. Atau mungkin sekarang Anda sudah mulai berani menyiapkan plastik, apa namanya? Plastik kayak yang bungkus. Dulu kan pakai daun ya, kayak daun itu tuh. Sehingga mungkin setiap Anda selesai memasak, Anda bungkus yang rapi, kemudian Anda berikan ke siapapun yang bisa Anda beri, itu jadi budaya yang baik nanti pada akhirnya. Apalagi mungkin di rumahnya ada yang bekerja, tukang yang lepas, nggak pakai kita ngasih makan. Itu kesempatan untuk kita tambah ngasih makan. Namanya makan pun adalah sedekah. Al-Islam ya khair qala tut'imut ta'am, kamu memberi makanan. Memberi makan. Ya tentunya yang layak dimakan sama orang ya. Sedikit kita lebihkan kalau perlu dari apa yang kita makan. Sedikit kita lebihkan dari kita makan. Dan jangan menyerah dengan kefakiran Anda. Menyerah dengan kefakiran nggak? Akhirnya alasannya saya orang nggak mampu, makan sendiri aja susah. Bagaimana mikirin orang lain? Tinggal nambah sedikit saja kok. Kalau tinggal nambah nasi bungkus saja hampir tidak terasa kok. Atau dari jatah makan kita pinggirkan satu bungkus nasi. Untuk nanti waktu ngaji sore-sore ada orang ngaji dilempar satu. Siapa mau nasi ini? Saya dimakan bareng rame. Besok tambah lagi. Tak taunya Anda bisa ngasih 1000 makan, 1000 orang. Kan berarti kaya. Tak taunya 2000. Aduh. Tak taunya bisa jamin santri yang satu pondok. Nah kan begitu, dimulai dari seperti itu. Ini perlu kita mencoba, ayo dipraktekkan. Kemudian Anda jangan usah khawatir diterima atau nggak terima, nggak penting. Yang penting Anda masakan yang layak, yang paling bagus, yang paling enak. Sudah Anda siapkan untuk dibungkus yang rapi. Ya, karena ada macam-macam pakai kotak itu juga ada ya. Anda sudah beli kotak ini tak tahu 30 kotak untuk sebulan, subhanallah. Kotaknya sendiri ada. Nasi kotak. Baik, kemudian kata baginda wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ini juga perlu dibudayakan membiasakan bersalam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Selagi di negeri kaum muslimin pasti mereka muslim. Anda ucapkan salam. Assalamualaikum, menggugah hati, menumbuhkan cinta. Dan juga menurunkan rahmat dan keberkahan. Karena sesungguhnya waktu Anda bersalam, Anda mendoakan juga. Semoga keselamatan, kesejahteraan Allah limpahkan kepadamu, wahai saudaraku. Mereka menjawab, berarti Anda juga mendapatkan. Tapi kadang tidak menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga lewat diam-diam doa saja. Kenapa tidak mengucapkan Assalamualaikum? Karena tidak biasa itu jadi kikuk juga. Membiasakan alangkah indahnya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum, gimana kabar baik? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Karena tidak biasanya, mungkin Anda melihat bahasanya. Atau malah betul-betul congkak. Nggak mau salam karena kesombongan. Tegur sapa itu. Cuma tegur sapa Islam kan indah. Bukan hanya selamat pagi, apa kabar. Bukan. Doa. Padahal dalam hidup bermasyarakat indah kalau saling tegur sapa. Nggak enak kan hidup diam-diam. Tengah-tengah lewat diam toh. Mohon maaf kadang santri sama kawannya nggak ada senyum. Bagaimana nanti bisa hidup masyarakat dengan Anda? Salam juga tidak ada. Tidak ada kebiasaan yang baik. Dengan saudara. Apalagi kadang-kadang mohon ada sebuah pesantren, mungkin pondoknya banyak. Ini kalau bukan dari ada cabang-cabangnya, selain dengan cabangnya tidak tegur sapa, misalnya. Mestinya kan akrab karena ini cabang, tidak pernah ketemu. Assalamualaikum dek, gimana kabar? Dari mana kamu? Ini. Tapi memang nasibnya orang memang tidak mendapatkan kemuliaan disebutkan Nabi, nggak bisa. Jadi itu juga jatah dia. Jatah orang supel. Jadi indah dengan kawannya. Assalamualaikum. Dan budaya ini muncul kadang tidak ada urusan dengan agama. Keluasan akhlak ini tidak ada urusan dengan agama. Pembiasaan agama. Orang tidak beragama pun bisa kok. Karena akhlak itu disepakati. Nyaman disepakati oleh semua orang. Namanya akhlak disepakati. Orang kafir senang, apalagi orang muslim juga sama. Cuman sehingga orang kafir menjalankan. Jujur kita suatu ketika, ini sebuah perbandingan saja. Dengan baju yang aneh mungkin menurut mereka ya. Kita kadang pakai baju yang biasa kita pakai semacam ini. Di lift misalnya. Di lift di situ adalah orang non muslim. Melihat kita begini ini, bagi mereka kan orang aneh, orang asing. Berarti bukan orang situ.
Malah tegurannya luar biasa. Biarpun tidak ngerti bahasa kita barangkali, tapi dia mau senyum dan sebagainya. Bahkan mencetkan ini pun kadang-kadang dia sendiri yang tanya. Gini nanya, isyarat mana yang mau dipencetkan lip alamat berapa? Kalau sama-sama ngerti bahasa pasti ada sapaan indah. Ini kan gaya sebagian. Orang non-muslim pun bisa berbuat baik begitu. Cuman kadang ini muslim dengan muslim sama-sama umroh. Di lift itu nggak tegur sapa. Wiem dok kayak ahli surga sendiri. Mohon maaf ini akhlak yang tidak terbiasa, tidak kita biasakan. Budayakan salam tidak bisa. Jujur coba, semoga bisa umroh semuanya. Tapi umroh yang luas, yang pandai bersalam. Yang Anda menemukan orang, Assalamualaikum. Disalam itu masih, karena memang tidak biasa di rumahnya, mungkin suka berantem sama suaminya. Tidak indah. Loh, ini perlu membiasakan taqra'us salam. Man arafta, yang tahu, yang enggak tahu saja. Yang enggak tahu saja dianjurkan kita mengucapkan salam. Apalagi yang kita kenal. Tetangga kita naik motor, Assalamualaikum, naik motor sedikit ngebut, kan itu menyejukkan hati. Buru-buru, Assalamualaikum, maaf buru-buru, ngasih tahu dong. Membiasakan dengan kelembutan, keindahan, tegur sapa, ini yang diajarkan oleh baginda Nabi. Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal, ucapkan salam. Baik, kemudian ini akhlak-akhlak mulia yang sering kita lupakan. Ayo kita praktekkan setelah ini. Salam jangan ragu. Assalamualaikum. Masya Allah, indah. Baik. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah bin Amri. Qal, dari Sayyidina Abdullah bin Amr, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, baginda Nabi SAW bersabda, man at'ama akhahu, barang siapa memberikan makan saudaranya hatta yushbi'ahu, sampai mengenyangkan dia, sampai enggak kenyang pun juga enggak ada masalah, berbagikan seadanya. Biarpun menerima makanan di saat kita di perjalanan pun juga harus waspada, karena masalah keamanan kadang kita kan, sehingga ada peringatan di sebagian pesawat atau tempat, jangan Anda menerima pemberian makanan dari orang lain. Itu memang juga bahaya, permen dan sebagainya. Jangan-jangan ada sesuatu yang membahayakan kita. Ini keadaan jadi berubah karena banyaknya orang-orang jahat kan begitu. Tapi ini bukan Anda menerima makanan, pembahasannya bukan Anda menerima makanan. Kalau Anda misalnya tidak menerima pemberian seseorang, Anda boleh mengatakan terima kasih, Masya Allah, sudah, makasih. Boleh sah. Tetap menjawabnya dengan baik. Dan insya Allah kalau di bepergian tidak akan sedih kalau Anda tolak. Karena semua ngerti, semua harus waspada. Tapi yang jadi masalah, Anda tidak nawarkan itu loh. Karena bisa jadi dia juga lapar di samping Anda. Maka kalau Anda menerima, iya waspada. Tapi kalau Anda memberi, Anda boleh. Tawarkan, masak makan sendiri, lap itu nggak sadar dia. Oh enak, tetangganya ngelihat dari, enaknya, Masya Allah. Dari kemarin saya pengen makan buah itu tuh, Allah, ya Allah. Dia berdoa mungkin, ya Allah semoga saya dikasih. Tak tahu sampai habis. Jadi tolonglah, Anda jangan bisa nelen loh makanan. Nelen sendiri dia temannya. Itu kan biasa egois, dibangun egonya dari kecil dia kayaknya. Sama ibunya sering kasih kue sendiri. Makanya Anda pun kalau punya anak, itu ajar yang baik. Anda mungkin membuatkan agar-agar berapa potong untuk anak-anak Anda. Kasih tambahan. Sehingga kalau Anda ngasih 1 potong, kasih 2. 2 potong, kasih 4 misalnya. Kenapa? Kalau kamu makan, ada teman yang dekat, kasih sayangnya. Begitu. Jangan biasakan anak Anda menjadi anak yang pelit. Loh, Anda pernah begitu? Enggak itu. Ini kan permasalahan Anda tidak biasa. Padahal Anda bukan orang jahat. Coba Anda kalau buatkan kue anak Anda yang lagi ke pasar, apalagi sekolah berapa? Paling anaknya tok. Roti dipakai susu dan dipakai yang dibungkusin. 1, 2. Ini buat kamu sayang ya. Kalau nanti kamu makan sama teman-temannya, semuanya pada punya makanan sendiri, tidak apa kamu makan. Tapi kalau lagi lihat ada yang nggak punya, kamu tawari, ini aku punya, gitu loh. Nanti kalau tidak kamu makan, Umi yang makan, kamu bawa pulang lagi kalau ada yang makan ya. Kalau ada yang mau gitu sayang ya. Jadi dibiasakan juga. Loh, ini akhlak seperti ini yang perlu kita budayakan. Loh, anaknya dari kecil dia ada egois. Apa saudara? Jangan kasih yang lain ya, kamu makan sendiri loh ya. Makan loh ya. Kamu nanti jangan dikasih sama temannya ya. Malah dilarang. Diajari berbagi. Doa ada loh ibu begitu. Mau namanya ibu macam-macam kok. Dia juga tumbuh dari pelit. Mungkin suaminya pelit duluan dia, sehingga dia harus ngajari anaknya pelit. Pelit ini ilmu nular tuh.
Betul, kalau Anda duduk sama orang pelit nular. Anda duduk sama orang pelit. Sekali masih, oh, kok keterlaluan amat nih, Allah makan aja nggak bagi-bagi sama saya. Ini baru pertama, Anda masih menganggap itu pekerjaan jelek. Yang kedua, enaknya lab-lab nggak pernah nawari. Karena sama-sama kerja sehingga terus ketemu di kereta atau di taksi angkot bareng terus. Sampai 3 kali. Nah, besok giliran Anda yang keempat. Anda punya makanan. Sudah kayak kemarin. Nggak mau nawari temennya sudah. Kenapa? Sudah ketularan. Biasa ngelihat begitu. Ini makan sendiri. Nah, ini. Ilmu pelit itu nular sekali, subhanallah. Makanya jangan duduk sama orang pelit. Pelit itu dekat sama setan dekat dengan neraka. Tapi kalau dekat sama orang dermawan, ketularan. Mau tidak mau, subhanallah. Ada orang berderma-derma. Dia ingin, ya Allah, dia sedang berbuat baik. Saya ingin berbuat baik. Baik, anak jangan dibiasakan dengan pelit juga dong. Berbagi, tapi yang normal. Jangan berbaginya ngaco. Duit yang habis-habisin duit ibu bapaknya. Nggak ngerti namanya anak kecil. Menghambur-hamburkan. Baik. Wasaqahu minal ma'i, atau memberikan air. Hatta yurwiyahu. Kemudian sampai memuaskan dengan air. Memuaskan dengan air, jadi ngasih minuman air secukupnya. Ya apa saja yang Anda miliki. Ba'adallahu minan nar, Allah menjauhkan dari api neraka. Ba'adallahu minan nar, Allah menjauhkan dari api neraka. Sab'a khanadiqa ma baina kulli khandaqaini masiratu simi'ati amin. Subhanallah. Gambarannya, gara-gara begitu saja dengan ketulusan hati kita ngasih makan, ngasih minum, Allah, atau ngasih minum sampai kenyang, ngasih makan sampai kenyang, ngasih minum sampai puas, Allah jauhkan dari api neraka. Dijauhkan sampai 7 parit. Gambaran parit. Ya ini gambaran bahasanya kamu tidak akan menjadi sebab dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Nggak usah diukur kayak apa tuh, apa parit. Sampai digambarkan Nabi 1 parit. Khandak itu. 1 parit itu jauhnya adalah perjalanan 500 tahun. 500 tahun di mana? Maksudnya apa? Anda jauh sekali dari neraka gara-gara ini. Cara memahaminya begitu, tidak usah Anda pakai ukuran. Kali berapa pakai kalkulator begitu. Nggak perlu itu. Maksudnya ini gambaran bahasa yang disampaikan Nabi sangat jauh sejauh-jauhnya. Jauh sejauh-jauhnya. Rawahu Tabrani wa Abu Syekh Fitaw. Wal Baihaqi wa Sahihul Hakim. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.